Gambar Taeyeon ini dibandingkan dengan miliknya Jisoo Blackpink di MV Kill This orang Indonesia yang keterima di Blip Lab. Wow, ini mirip Yuna. Annyeonghaseyo Cengdul, user Kim Nida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jika untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, Cinggu, untuk berita pertama, ini ada berita dari Ningning Aespa, yang mana Ningning Aespa kembali dikritik oleh netizen Korea dikarenakan dia itu tidak membungkuk. Dalam budaya tradisional Korea ada berbagai jenis etiket membungkuk, diantaranya adalah membungkuk dalam atau yang dikenal dengan nama kunjol. Dilakukan selama perayaan penting seperti tahun baru ataupun acara formal lainnya yang menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang mereka sayangi. Kembali pada bulan Januari tahun ini, Iran April Glow juga menarik reaksi di antara publik Korea dikarenakan menolak melakukan kenjol seperti anggota grup lainnya untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada penggemar di fansign. Insiden ini juga telah memicu perdebatan sengit di kalangan netizen Korea. Haruskah idol Cina yang bekerja di Korea tunduk terlepas dari perbedaan budaya, dan apakah tidak sopan jika mereka tidak melakukannya? Secara khusus dalam adat Tionghoa, orang Tionghoa percaya bahwa mereka hanya dapat menggunakan metode membungkuk ini ke langit, bumi, ataupun orang tua mereka. Oleh karena itulah, banyak anggota grup K-pop Cina memutuskan untuk tetap berpegang pada akar mereka daripada melakukan haluan tradisional Korea seperti anggota lainnya. Kontroversi ini juga menyebabkan netizen Korea memasuki diskusi panas lagi ketika baru-baru ini sebuah postingan di PAN berjudul "Jadi Ningning Tidak Membungkuk" menarik perhatian dengan membagikan dua gif yang menunjukkan anggota aespa Cina Ningning tidak membungkuk dalam ucapan tahun baru. Dan Cinggu, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea mengenai hal tersebut. Langsung saja kita lihat bagaimana komentar mereka bersama-sama. Nah, untuk komentar yang pertama ada yang bilang, melihat idol Cina bertingkah seperti itu, saya merasa tidak diajari untuk menghormati budaya lain. Mungkin itu sebabnya mereka selalu mencuri dari orang lain. Next, mengapa mereka ingin menjadi idol K-pop jika mereka bersikeras tidak menghormati budaya kita? Mereka ingin menghasilkan uang di Korea, tetapi mereka pikir mereka tidak bisa menghormati budaya Korea. Jika Anda berada di Roma, maka Anda sebaiknya bertindak seperti orang Romawi. Jika mereka tidak menghormati budaya Korea, maka mereka harus kembali ke Cina dan juga menjadi idol di sana saja. Anggota kelompok lain juga tertangkap tidak membungkuk, seperti dengan bangga hanya berdiri di sana, tetapi dia diam-diam berpura-pura bercanda dan juga bersenang-senang. Oke, ini mungkin nyindir idol lain, ya nggak sih? Next, idol dari Thailand, Jepang, dan negara lain tidak pernah memiliki masalah dengan kebiasaan Korea, tetapi hanya idol Cina yang mengubahnya menjadi kontroversi. Dan Cinggu, untuk masalah bungkuk-membungkuk yang tidak dilakukan oleh idol Cina, sebenarnya hal ini juga sempat dibahas oleh Asosiasi Musik Konten Korea, dan hal itu juga dilakukan pada tanggal 28 Januari yang lalu. Khususnya, KMCA ini merupakan asosiasi mewakili industri utama dan juga perusahaan distribusi musik Korea Selatan. Nah, pada tahun 2008, ia juga didirikan untuk melindungi IP konten musik dari memerangi pembajakan. Ini juga merupakan salah satu penyelenggara untuk Gaon Chart domestik terbesar di Korea. Choi Kwang-ho, Sekretaris Jenderal KMCA, sejalan dengan kontroversi tidak membungkuk yang dilakukan oleh Wang Iren, kemudian mengatakan, kami menghormati berbagai pendapat tentang kontroversi tersebut, tetapi untuk perkembangan fandom K-pop, kami perlu memikirkan esensi dari musik. Dengan kata lain, itu mengangkat kebutuhan untuk mengenali esensi ataupun sifat sejati musik sekali lagi, yang tidak menyebabkan konfrontasi dan juga konflik seperti politik ataupun ideologi, tetapi berfungsi sebagai media untuk menghubungkan dan juga berempati dengan semua orang lintas negara, ras, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Ini adalah peran yang dunia ingin dari fandom K-pop untuk memberikan pertukaran dan juga harmoni untuk semua hal yang bertentangan melalui musik yang bagus. Dan terakhir, asosiasi menyatakan kesediaannya untuk bekerja keras untuk membentuk fandom K-pop budaya yang setia pada esensi musik yang menghubungkan semua orang dengan energi baik di masa depan tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Untuk masalah yang satu ini juga agak complicated, ya nggak sih? Complicated ya kan? Karena ya kalian tahu juga lah seperti apa gitu netizen Korea sama netizen Cina gitu. Kalau udah menyangkut yang namanya budaya di antara mereka,
kacau juga. Dan untuk hal yang satu ini aku nggak mau komen lebih dalam lagi ya. Dan well, gimana pendapat kalian, langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk berita yang kedua, ini ada salah satu adegan di MP terbaru dari Taeyeon SNSD yang INVU yang dinilai mirip dengan salah satu bagian dari Jisoo di Kill This Love. Tepat pada tanggal 14 Februari pukul 6 petang waktu Korea Selatan, Taeyeon secara resmi telah comeback dengan album lengkap ketiga dalam karirnya yang berjudul INVU. Nah, album ini berisikan 13 lagu yang mengekspresikan 13 emosi dalam cinta, di mana INVU dipilih sebagai lagu utama. Selain melodi dan juga lirik yang sangat dipuji, kecantikannya beserta konsep MV kali ini juga memukau netizen. Salah satu adegan yang paling dipuji di MV adalah adegan di mana Taeyeon memainkan karakter Artemis, dewi berburu yang simbolnya adalah bulan sabit, laurel, dan juga busur emas. Namun gambar Taeyeon ini dibandingkan dengan miliknya Jisoo Blackpink di MV Kill This Love. Selain itu, konsep MV dari INVU juga mengingatkan banyak orang akan konsep dari aespa. Adapun untuk netizen kemudian berkomentar, ini mengingatkan saya pada adegan pemanah Jisoo di Kill This Love. Sepertinya Taeyeon telah memasuki dunia Kwang ya. Jisoo juga punya adegan serupa di Kill This Love. Taeyeon sangat mirip dengan karakter game. Apakah ada yang mengira gadis ini berusia 34 tahun? Cantik gila. Konsepnya seperti aespa ya. Di sisi lain, Taeyeon juga telah memposting surat kepada stafnya untuk berterima kasih kepada mereka dikarenakan telah bekerja keras. Adapun untuk Taeyeon menuliskan, album lengkap ketiga saya telah selesai. Proyek ini sudah dimulai sejak lama, beberapa musim telah berlalu dan akhirnya saya bisa membiarkan Anda mendengarkannya. Banyak orang hebat bekerja keras secara diam-diam dan juga berpartisipasi dalam produksi album ketiga saya di tempat-tempat yang tidak dapat dilihat. Itu sebabnya saya merasa cukup malu untuk menjadi sorotan dan juga disebutkan pertama dalam proyek besar ini. Saya selalu memiliki perasaan itu saat memproduksi album, tetapi saya mendapatkan banyak bantuan dari orang-orang di sekitar. Saya tahu betul bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan dengan konsentrasi dan pikiran normal saya tanpa mereka atau staf yang mendengarkan, memahami, dan juga mengungkapkan pendapat saya. Saya tersentuh oleh semua hal itu. Dengan ketulusan dan semangat mereka, banyak dari staf kami, manajer, penulis, jurnalis, direktur, dan lain-lain bekerja secara profesional bahkan dalam kondisi yang buruk. Terima kasih untuk kalian semua. Semuanya telah selesai. Tolong beri banyak perhatian pada album baru penyanyi Taeyeon, dan saya akan memimpin sehingga waktu dan upaya yang dihabiskan staf kami untuk album tidak sia-sia. Mari kita lanjutkan ke tingkah berikutnya dengan saya. Terima kasih telah bekerja keras. Well, cinggu, kalau aku lihat komentar dari netizen tadi sebenarnya juga nggak merujuk pada penyebutan tentang plagiat-plagiat, nggak ada sama sekali. Mereka cuma bilang mengingatkan saja, mengingatkan akan bagiannya Jisoo. Jadi tidak ada yang bilang memplagiat ataupun bagaimana ya dalam hal yang satu ini. Dan tadi kalian juga sudah melihat bagaimana pernyataan dari Taeyeon. Dia juga di sini mengucapkan terima kasih kepada staf karena staf-staf juga telah bekerja keras, kata Taeyeon, untuk membantu menyelesaikan perilisan full album dari Taeyeon kali ini. Dan jujur aku sangat suka banget sama INVU, itu gila, lagunya bagus. Tapi jujur aku paling suka sama MP-nya. MP-nya memang gak pernah main-main dan aku sih dapat tebak ya. Kayaknya untuk budget MP dari INVU itu pasti mahal banget deh budgetnya. Kita lihat dari kostumnya Taeyeon, kostumnya saja itu kayaknya mengeluarkan biaya yang gak main-main. Habis itu juga dari berbagai properti yang ada di MP, propertinya terlihat sangat mewah dan juga sangat estetik. Jadi menurut aku untuk budget, aku kaget banget loh dengar anjing menggonggong. What happened? Ini padahal udah mau jam 5 loh, mau subuh loh. Tapi kenapa ada anjing yang menggonggong? Ini tuh bukan tengah malam guys. Jadi kayak takut juga sih. Well, kita kembali lagi berbicara tentang comebacknya Taeyeon dengan INVU. Di mana ya tadi? Kok aku lupa. Jadi cinggu, dengan MP yang super estetik seperti itu, aku yakin ini pasti mengeluarkan budget yang gak main-main. Pasti budgetnya itu sangat-sangat besar banget. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan jika sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, datangnya dari Blink yang sudah menuntut perlakuan lebih baik untuk Blackpink dengan memboikot Welcoming Collection 2022. Jadi YG Entertainment baru-baru ini mengumumkan rilisan terbaru Blackpink, tetapi itu bukan berita yang diharapkan banyak penggemar untuk didengar. Dengan tanggal rilis 2 Maret 2022, Welcoming Collection adalah DVD yang menunjukkan pesona individu masing-masing member. Sementara materinya sendiri disukai oleh fans, mereka lebih mementingkan prioritas YG Entertainment dalam hal comeback Blackpink.
Adapun untuk seorang penggemar di sini menuliskan, kami membutuhkan comeback sudah 500 hari. Komentar dari pengumuman YG Entertainment itu dibanjiri oleh para penggemar yang memprotes, menunggu musik baru dari grup sebagai gantinya. Dan tak lama setelah itu, penggemar mulai mentrainingkan hashtag We Want Blackpink Music di Twitter dengan tegas mengatakan, tidak ada musik, tidak ada uang. Banyak penggemar juga memperhatikan kesamaan dengan koleksi Selamat Datang Blackpink yang lebih lama, menunjukkan bahwa beberapa gambar dapat didaur ulang. Dengan penantian yang begitu lama untuk materi baru, penggemar dibiarkan bertanya-tanya seberapa bermanfaat keputusan ini bagi Blackpink. Wajar banget sih kalau penggemar seperti ini. Kenapa? Karena penggemar juga sudah menunggu lama banget untuk comeback dari Blackpink. Jadi di saat mereka sudah nunggu nih pengumuman Blackpink comeback, bukannya pengumuman Blackpink mau comeback, tapi bukannya pengumuman untuk comeback, malah pengumuman perilisan tentang Welcoming Collection 2022. Jadi ini yang membuat penggemar juga geram dan juga mereka akan memboikot dan tidak membeli Welcoming Collection 2022-nya Blackpink. Tapi yang perlu kita pertanyakan, apakah di sini mereka dapat kompak untuk tidak membeli? Karena menurut aku banyak orang yang akan tergoda deh untuk membeli hal tersebut. Takutnya sih ya Cinggu, kalau nggak kompak-kompak nih, kalau nggak semuanya kompak untuk nggak ngebeli, nantinya kan YG Entertainment mikir gitu, ini tuh cuma gertakan doang, ya nggak sih? Jadi kalau mau buat planning seperti ini, menurut aku fans juga harus kompak sih. Kalau seandainya emang bener-bener mau memboikot dan juga memberikan pelajaran bagi YG Entertainment agar mereka juga memberikan comeback untuk Blackpink, gitu sih menurut aku. Tapi kayaknya Blackpink akan segera comeback deh. Jadi kita tunggu saja kapan comeback dari Blackpink. Tapi kalau seandainya Blackpink comeback Juni, Juli, akhir-akhir tahun, aku sih nggak dapat tahan lagi ya. Harusnya di awal tahun sih, ya nggak sih? Di bulan Maret kah, April kah, itu kayaknya best banget. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk berita yang berikutnya ada berita dari Stray Kids. Jadi baru-baru ini Stray Kids itu dikritik usai membawakan atau mengcover lagu dari EXO yang Call Me Baby. Kenapa Stray Kids dikritik di saat mengcover lagu tersebut? Apa yang terjadi? Nah, pada tanggal 12 Februari, Stray Kids mengadakan fan meeting mereka, Love Stay. Selama acara tersebut, para member Stray Kids mengcover lagu hit EXO, Call Me Baby. Sejak saat itu, pertunjukan tersebut juga menarik perhatian online. Stray Kids sendiri adalah grup yang dikenal dikarenakan keterampilan kinerja dan juga bakat mereka yang kuat dalam hal dance. Ketika terungkap bahwa mereka sedang mengcover EXO, grup yang dikenal dengan keterampilan vokal anggotanya, diyakini Stray Kids hanya akan melakukan dance saja. Sementara itu, Stray Kids mengejutkan penonton dengan menyanyikan lagu tersebut secara live. Grup tersebut dianggap telah mengecewakan netizen dengan koreografinya, dengan orang-orang mengatakan grup tersebut terlihat tidak pada tempatnya dan juga berantakan. Beberapa juga mengklaim bahwa Stray Kids hanya mengetahui koreografi dasar dari lagu tersebut dan tidak sedikit detail, dengan para member yang menunjukkan ketidakharmonisasian di atas panggung. Orang-orang juga seringkali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap penampilan Stray Kids dikarenakan reputasi mereka sebagai performance dolls. Karena itulah yang lain mengecam Stray Kids dikarenakan penampilan mereka yang tidak bersemangat dari Call Me Baby EXO, mengklaim bahwa panggung itu terlihat membosankan dan tidak sesuai dengan penampilan EXO. Beberapa komentar mengenai cover Stray Kids dari Call Me Baby berbunyikan, bagian dance-nya terlihat sangat berantakan. Ini berbeda dari penampilan Stray Kids lainnya yang saya tahu. Wow, tarian Stray Kids sangat membosankan hari ini. Dan ada juga yang berkomentar, mereka tidak bisa hidup sesuai dengan EXO Sunbaenim. Namun di Cinggu, dua anggota menerima pujian dari penonton. Mereka adalah Han dan juga IN, yang mana mereka juga dikenal sebagai seorang rapper. Tetapi Han itu mampu menunjukkan nada tinggi yang mengesankan selama pertunjukan. Di sisi lain, IN seperti ikan di air saat tampil dengan konsep tersebut. IN dipuji dikarenakan penampilannya yang karismatik dan juga menawan. Yang lain menambahkan bahwa Felix tidak bisa tampil dikarenakan hernia disc-nya yang bisa jadi penyebab Stray Kids tampil berantakan. Karena mereka tidak dapat menyelesaikan penampilan tepat waktu, mereka kurang harmonis selama fan meeting. Oke, tadi kita sudah melihat kenapa Stray Kids itu dikritik. Hal itu dikarenakan penampilan mereka yang membawakan Call Me Baby dari EXO. Dan dikarenakan aku juga belum pernah nonton gitu ya kan, belum sempat nonton nih bagaimana penampilan mereka saat mengcover lagu tersebut. Aku sih nggak bisa komen lebih banyak lagi. Dan mungkin ada dari kalian yang sudah menonton bagaimana penampilannya, nanti langsung aja komen di kolom komentar ya tentang hal tersebut. Dan Cinggu, untuk berita terakhir, ini ada berita yang mungkin sangat membahagiakan banget ya kalau seandainya itu benar terjadi. Jadi baru-baru ini ada spekulasi tentang orang Indonesia yang keterima di Beli Lab. Jadi untuk orang tersebut namanya adalah Sheila Allen. Jadi Sheila juga pernah kita bahas ya tahun lalu gitu ya kan. Dia itu mirip sama Yuna guys. Nah, kenapa sih Sheila itu dikatakan sudah
keterima di Blip Lab. Apa alasannya? Jadi di sini ada seseorang yang sudah membuat postingan di Twitter. Postingan seperti ini langsung aja kita baca. Regarding Blip audition, both of them have their videos taken down and also have closed their Instagram. Both of them look promising. Imo. Jadi Cenggu, menurut pendapat dia nih, menurut di pikiran dia, dikarenakan video dari dua orang yang sudah mengikuti audisi di Blip Lab ini, videonya sudah hilang gitu di YouTube, udah di take down, dan untuk Instagramnya juga udah hilang. Ini yang membuat dia berpikir bahwa kedua orang ini sudah keterima di Blip. But honestly, dari Sela dan juga Bido yang aku kenal di sini cuma Sela, karena Sela itu setahu aku dia itu adalah orang Indonesia. Dan untuk Sela, seperti yang sudah kalian lihat di foto ini, dia itu mirip banget sama Yuna SNSD. Jadi pada saat itu aku juga mikir, kayaknya nih orang juga bakalan keterima deh. Apalagi dari segi visual dia oke, dan juga dari segi vokal dia oke banget tuh guys, bagus banget, serius deh. Kamu tahu apa? The first girl used to manage a YouTube channel along with her sister, and now all the videos including her have gone and the channel rebrand as her sister channel. Oke, jadi pada awalnya ya, Cenggu, si Sela ini itu katanya nge-manage sebuah YouTube channel. Dia itu nge-manage YouTube channel tersebut bersama dengan sang kakak. Dan untuk sekarang video-video yang udah ada Selanya itu nggak ada sama sekali. Yang ada itu cuman video yang ada kakaknya doang. Dan katanya untuk YouTube channel dari kakaknya Sela itu udah rebrand. Rebrand dalam artian berarti itu udah kayak ngubah nama gitu. Jadi nama awalnya mungkin Sela Allen gitu ya kan. Sela nama dia, Allen mungkin nama kakaknya. Sekarang itu mungkin namanya jadi Allen doang. Iya nggak sih? Dan juga seperti yang sudah dibagikan oleh penggemar juga, selain akun Instagram dan juga video YouTube-nya yang sudah di take down, akun Twitter dari Sela juga ketahuan sudah nggak ada. Jadi akun Twitter dari Sela katanya itu kerap kali digunakan untuk nge-fangirling and hypen, terutama untuk Jay. Tapi sekarang untuk akunnya sekarang udah nggak ada guys. Jadi itulah yang membuat orang berspekulasi bahwa kayaknya si Sela ini sudah keterima di Blip Lab. Apalagi kemarin Blip Lab ini sudah melakukan yang namanya Global Audition. Nah di Global Auditionnya mereka itu akan mencari trainee-trainee berbakat. Dan nantinya trainee berbakat ini akan dibawa ke dalam program Island. Udah tahu dong ya program Island itu seperti apa? Kita harapkan saja ya, semoga Sela benar-benar lolos dan juga berpartisipasi di Island season kedua. Dan mungkin ada dari kalian yang belum menonton bagaimana penampilan Sela dalam video Global Auditionnya, bisa nonton video yang ini, karena Cenggu tahun lalu aku juga sempat nge-reaction bagaimana video penampilan dari Sela. Sela Allen. Coba ya kita nonton Sela Allen ini kayak gimana. Wow, ini mirip Yuna. Coba deh kalian lihat thumbnailnya, itu bener-bener sekilas tuh, kalau kalian lihat sekilas nih, itu mirip banget sama Yuna Girls' Generation. Serius, ini akunya aja yang merasa atau kalian juga merasa sih? Kalau kalian punya perasaan yang sama dengan aku, punya perasaan sama ya, langsung aja komen di bawah ya. Oke, langsung aja deh kita nonton videonya ya. Hana, dul, set, sijak. Oh, Indonesia nih. Berapa umurnya? Yo dosal. Itu umur berapa tuh? Yo dosal. Ada yang tahu? Silahkan komen di bawah ya. I don't know. Ya si logat Indonesianya emang kental banget. Gila, ini sebenarnya mirip Yuna nih. Wah, Jinja namanya Po. Gila sih, ini Yuna banget. Bagus banget suaranya. Oke, cantik juga. Please jangan senyum. Please kamu jangan senyum ya pas nyanyi ya. Aku mau fokus soalnya dengar suara kamu. Atau perlu kita tutup mata ya biar nggak lihat visualnya dia. I think like that. Aku tutup mata aja deh. Nggak lihat ya. Biar fokus nih guys. Lagu favorit gue lagi dinyanyiin. Ini lagu favorit aku nih. Kan bener-bener mampus aku ya, bener-bener mampus aku. Aku tenang nggak akan lihat dia kok. Gak bisa aku kayak gini ya. Aduh, bikin fokus ya. Wow, bagus banget sumpah. Tahan. Ingat ning. Wah, 진짜 너무 대박. 진짜 대박. Ya aduh, sumpah nggak bisa lihat sih. Wah, tebok. Sumpah visualnya bagus banget. Cantik banget anjing. Wow. Bagus banget.
ih, 진짜 대박. Wow, wow. Please jangan senyum. Wis. Wow, lembut banget. Keramnya. Jadi rindu banget masa lampau. Wow. Oh my god, bagus banget. Cinta Yepo juga. Jangan senyum, gue bilang jangan senyum, oke? Please don't smile like that. God damn, she's beautiful, man. Kok mirip banget sama Yuna, sumpah. Why? Cinta Yepo. Cantiknya orang Indonesia aku kasih tau kamu, itu benar-benar beda, sumpah. Aku tuh paling cepet fall in love sama kecantikan orang Indonesia, serius. Aku gak bisa tahan lihat orang Indonesia itu cantik banget, gak bisa. Oke cinggu, sekian aja untuk berita kali ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. I'm Yusul Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.